Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran tentang surah An-Nasr. Mudah-mudahan kalian anak-anak yang Bapak banggakan, anak kelas 4, tetap semangat. Mudah-mudahan masih tetap sehat, masih tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, walaupun belajarnya di rumah tapi tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Keberadaan kita ya, kalian ada di rumah, belajar di rumah, Bapak ada di rumah, mengajar dari rumah. Ini demi keselamatan bersama. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan wabah yang terjadi di negara kita cinta ini dan seluruh negara lainnya pada umumnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berakhirnya wabah tersebut kita dapat kembali bersekolah, belajar di sekolah kembali. Baik, buka buku kalian halaman 1. Insyaallah kita akan mempelajari surah An-Nasr pada pertemuan kita kali ini. Lihat ya, surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hal tersebut agar manusia saling tolong-menolong. Surah An-Nasr merupakan surah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan dalam memberikan pertolongan. Ya, jadi surah An-Nasr ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa memberikan pertolongan kepada kita. Dilihat halaman kedua ya, lihat halaman kedua. Bagian A, membaca surah An-Nasr. An-Nasr apa artinya An-Nasr? An-Nasr artinya pertolongan. Surah ini terdiri atas 3 ayat. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dinamai An-Nasr karena dalam surah ini berisi perintah agar kita selalu bersyukur dan bertobat apabila mendapatkan kemenangan, kesuksesan, dan pertolongan. Jadi surat An-Nasr ini turun setelah Nabi hijrah. Adapun turunnya di kota apa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan turunnya di Madinah. Kemudian ada juga yang menyatakan turunnya di kota Mekah. Terlepas dari itu, yang jelas surah An-Nasr ini turunnya setelah Nabi hijrah. Jadi adapun turunnya di kota Mekah atau di Madinah, tetap surat ini disebut surah Madaniyah. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba membaca surat An-Nasr bersama-sama. Perhatikan, bisa juga kita baca sama-sama ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, surah Nasr ini surat yang pendek ya, ada 3 ayat. Jadi surat yang paling pendek di dalam Al-Quran tuh ada 3 surah. Yang pertama surat An-Nasr 3 ayat. Kemudian yang kedua ada surah Al-Kautsar 3 ayat. Kemudian ada surah Al-Asr yang biasa dibaca ketika sudah selesai pembelajaran mau pulang ke rumah membaca surah Al-Asr. Ada 3 surah yang pendek dalam Al-Quran. Jumlahnya 3 ayat. Ini An-Nasr, Al-Kautsar, dan Al-Asr. Baik, kita lihat artinya dari surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sungguh Dia Allah Maha penerima taubat. Bagaimana isi kandungnya? Sekarang lihat halaman ketiga. Lihat halaman yang ketiga. Surah An-Nasr diturunkan setelah Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. 8 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pada saat terjadi penaklukan kota Mekah tidak ada korban jiwa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang membebaskan seluruh penduduk Mekah yang dahulu memusuhinya. Dengan akhlaknya inilah akhirnya penduduk Mekah secara sukarela berbondong-bondong masuk Islam. Surah ini juga berisi sebagai pengingat agar kita tidak takabur saat meraih kesuksesan. Kesuksesan yang kita raih bukan murni kehebatan dari hasil kerja keras kita, melainkan semua atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mendapatkan keberhasilan, caranya dengan melaksanakan salat sunnah sebagai rasa syukur atas karunia-Nya atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sambil bersujud yang dinamakan sujud syukur. Sujud ini bisa dilakukan di mana saja tanpa harus berwudu. Jadi isi kandungan surat An-Nasr adalah sebagai bentuk pertama, tidak boleh takabur saat meraih kesuksesan dan kemenangan, karena semua itu terjadi atas pertolongan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika mendapatkan kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan, hendaklah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih dan memujinya. Jadi bisa dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, bisa gitu. Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Atau misalkan agak panjang sedikit bisa dengan membacanya Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Ya, seperti itu. Jadi ketika penaklukan kota Mekah, ketika Rasulullah masuk kota Mekah, ketika Rasulullah menaiki kendaraannya itu, Rasulullah tidak menengadahkan kepala. Kemudian tidak mencari mana yang dulu waktu saya di Mekah memusuhi saya, mencaci maki saya. Akan tapi Rasulullah ketika masuk kota Mekah sambil membungkukkan badannya di dalam kendaraan sambil membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Seperti itu. Jadi Rasulullah tidak sombong. Rasulullah membebaskan seluruh penduduk Mekah, tidak menjadikan tawanan. Karena Rasulullah memiliki keyakinan pasti semua ini terjadi karena kehendak Allah, semuanya atas pertolongan Allah. Kita manusia tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitupun kalian, kita semua. Ketika kita mendapatkan nikmat, sesuatu, keberhasilan, kita jangan lupa kepada Allah. Semua ini atas karunia Allah. Kita jangan, ini karena berkat usaha saya. Saya dapat meraih ini semua karena saya rajin-rajin, saya bersungguh-sungguh, saya ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, ini tidak boleh. Ini sombong. Contoh Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya, hartanya, rumahnya dibenamkan Allah ke dalam tanah. Itu kenapa? Karena kesombongannya. Jadi singkat cerita, diperintahkanlah untuk segera ke rumah Qarun untuk memungut zakat. Akan tetapi Qarun dengan sombongnya, semua yang saya miliki ini karena saya bekerja keras, karena hasil saya sendiri, tidak ada campur tangan lain. Siapa saja nggak ada yang punya campur tangan. Dia lupa kepada Allah. Karena kesombongannya itu akhirnya apa? Allah benamkan dia ke dalam tanah. Hartanya, dirinya, rumahnya dimasukkan ke dalam tanah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Kita semua pasti punya masalah, tapi ingatlah, bilang kepada masalah tersebut, hai masalah yang kecil atau masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah akan memberikan solusi, pertolongan kepada kita semua. Yang penting kita tetap kepada jalannya Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pada orang tua kita jangan suka marah-marah, jangan suka menyakiti perasaan orang tua kita. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah durhaka sama orang tua, bicaranya kasar sama orang tua, waduh, bahaya. Itu sangat bahaya.
Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Seperti itu. Jadi surat An-Nasr ini mengajarkan kita yang memberikan pertolongan, kemenangan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat nanti sebanyak orang akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, jangan lupa memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ingat, pujilah alhamdulillah. Kemudian bertasbihlah subhanallah, alhamdulillah. Kemudian mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Mekah pada waktu Fathu Mekah. Seperti itu. Karena akhlaknya yang luhur yang diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kaum musyrikin, kafirin yang ada di kota Makkah tersebut merasa takjub. Akhirnya dengan izin Allah pastinya Allah memberikan hidayah kepada para penyembah berhala untuk masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Seperti itu. Dilihat lagi ada di halaman 3 khazanah. Ya, khazanah artinya wawasan perbendaharaan. Dalam sejarah dikemukakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada waktu Fathu Mekah, Khalid bin Walid diperintahkan memasuki kota Mekah melalui dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy serta merampas senjatanya. Pasukan Muslim akhirnya memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk agama Islam. Ya. Jadi yang dekat-dekat Jazirah Arab pada waktu itu dari Yaman, yang dekat-dekat itu banyak bersyahadat, datang ke Mekah untuk bersyahadat. Nah, ketika banyaknya kota orang-orang yang ingin bersyahadat kepada Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk masuk agama Islam. Ini salah satu tanda bahwa tugas Rasulullah SAW telah selesai. Makanya ketika surat ini turun, sepupu Nabi yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini, Abdullah ayahnya namanya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Jadi antara Abdullah dan Nabi ini adalah sepupu. Menangis sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya ketika turun surat An-Nasr ini. Kemudian sahabat yang lain, kenapa kamu menangis ya Abdullah bin Abbas? Bahwasanya surat An-Nasr ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tugas Rasulullah telah selesai dan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah akan wafat. Seperti itu. Benarlah dengan izin Allah. Setelah surat turun ini tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Surat An-Nasr ini mengisyaratkan bagi kita semua bahwasanya Rasulullah tugasnya telah selesai. Seperti itu. Baik, anak-anak kelas 4 yang Bapak banggakan. Jadi surat An-Nasr ini turunnya setelah Nabi hijrah. Adapun turunnya, ada yang ulama yang menyatakan turunnya di kota Mekah, ada juga yang turunnya di kota Madinah. Nah, terlepas dari itu, surat ini turunnya di surat ini dinamakan surat Madaniyah. Ya, kan turunnya setelah Nabi hijrah. Ada 3 ayat. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Mungkin ini saja yang bisa
Bapak sampaikan pada perjumpaan awal kita ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak, cukup di rumah saja. Jangan lupa minum vitamin, makanan yang sehat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.